Rahasia Abu Nawas mendeteksi pencuri emas istana tanpa melihat. Suatu hari, di sebuah pasar besar Baghdad yang ramai, orang-orang berkerumun di sekitar seorang ulama muda yang baru datang dari negeri jauh. Namanya Syekh Jalaluddin Al-Basri, seorang ahli logika dan debat, yang konon mampu membungkam siapapun dengan dalil dan retorikanya. Ia datang bukan untuk berdagang, tapi untuk menguji kecerdasan orang Baghdad, seperti yang ia katakan dengan bangga. Di kota ini, ujarnya lantang, katanya ada seorang cendekia bernama Abu Nawas, yang katanya cerdas luar biasa. Aku ingin tahu, apakah ia benar-benar bijak atau hanya terkenal karena kelisikannya. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kota. Bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang langsung memerintahkan pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tapi ketika utusan datang, Abu Nawas hanya mengangkat alis dan berkata pelan, "Kalau dia yang ingin menguji kecerdasanku, biarlah dia yang datang ke rumahku. Orang yang ingin belajar datang kepada ilmu, bukan sebaliknya." Kata-kata itu segera sampai ke telinga sang syaikh. Ia tertawa meremehkan. "Baiklah," katanya, "kalau begitu aku akan menemuinya. Tapi aku tidak akan datang sebagai syaikh, melainkan sebagai rakyat biasa. Aku ingin tahu, apakah ia bisa mengenali siapa aku sebenarnya." Keesokan harinya, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, sibuk menambal kendi air yang retak. Seorang pria berpakaian sederhana menghampiri dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau orang yang paling pintar di Baghdad. Bisakah kau bantu aku menyelesaikan masalah logika sederhana?" Abu Nawas menatapnya sekilas, lalu tersenyum. "Tentu. Tapi sebelum kau ajukan pertanyaan, kau harus bayar ongkos berpikir dulu." Pria itu kaget. "Ongkos berpikir?" "Ya," jawab Abu Nawas tenang. "Aku tidak menjual jawaban, aku menjual cara berpikir. Jawaban bisa gratis, tapi berpikir itu mahal." Dengan enggan, pria itu menyerahkan 1 keping dinar. "Baik," katanya. "Pertanyaanku sederhana. Jika seekor keledai diberi 2 timbunan jerami, 1 di kanan, 1 di kiri, dan keduanya sama-sama jauh dan sama lezat, ke arah mana ia akan pergi?" Abu Nawas meletakkan kendi dan menatapnya dengan tenang. "Itu pertanyaan filsafat klasik," katanya. "Keledai itu akan mati kelaparan karena tidak bisa memutuskan." "Benar," kata pria itu puas. "Kau sudah membuktikan bahwa berpikir kadang tak membawa hasil." Abu Nawas tersenyum. "Betul. Tapi aku ingin bertanya balik. Jika 2 keledai lapar seperti engkau dan aku, dan di antara kita ada 1 timbunan jerami, siapa yang lebih dulu makan?" Pria itu tertawa kecil. "Tentu saja aku, karena aku lebih dekat." "Lalu apa gunanya berpikir panjang kalau tindakan lebih cepat memberi hasil?" balas Abu Nawas sambil mengantongi koinnya. "Kau baru saja membayar pelajaran, bahwa logika tanpa pengalaman hanya permainan kata." Pria itu mulai curiga. Kau tahu aku bukan rakyat biasa, bukan?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku tahu sejak kau mengucapkan kata, logika. Rakyat Baghdad tidak punya waktu untuk logika, mereka sibuk menawar bawang." Syaikh itu terdiam sejenak, lalu tersenyum licik. "Baiklah, kalau begitu, mari kita berdebat satu lagi. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar bisa berpikir cepat. Kalau kau kalah, kau harus mencium kakiku. Kalau aku kalah, aku akan mencium tanganmu di depan orang ramai." "Setuju," kata Abu Nawas. "Tapi biar adil, debatnya di depan halayak. Aku tak mau mencium kaki orang yang tak tahu cara mencuci kakinya." Beberapa jam kemudian, pasar Baghdad sudah ramai. Orang-orang berkumpul menyaksikan Abu Nawas berhadapan dengan Syekh Jalaluddin. Khalifah Harun ar-Rasyid bahkan mengutus pengawal untuk menonton dari jauh. Syekh berkata, "Pertanyaanku pertama, apakah kau percaya semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika?" Abu Nawas menjawab, "Tidak." "Lalu mengapa orang cerdas tetap berdebat menggunakan logika?"
Karena kalau mereka berdebat tanpa logika, mereka akan disebut gila. Padahal, kadang yang disebut gila justru yang paling waras. Penonton tertawa. Syekh agak kesal tapi mencoba menahan diri. Baiklah. Pertanyaanku kedua, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata dengan nada serius. Di Baghdad, yang lebih dulu adalah pedagangnya. Karena tanpa pedagang, tak ada ayam dan telur sampai ke meja makan. Tawa pecah lagi. Tapi Syekh tidak mau menyerah. Pertanyaan terakhir, katanya. Jika Tuhan Maha Adil, mengapa dunia tidak seimbang? Mengapa ada orang kaya dan miskin, pintar dan bodoh? Abu Nawas menghela napas. Ia berdiri, mengambil kendi retak tadi, dan menunjukkannya pada semua orang. Lihat kendi ini, katanya. Retak di satu sisi, tapi air tetap bisa ditampung. Tuhan menciptakan manusia seperti kendi, retak di tempat yang berbeda-beda. Kalau semua manusia sempurna, siapa yang akan saling menambal? Kerumunan hening. Bahkan Syekh pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, aku datang untuk menguji, tapi justru aku yang diuji. Abu Nawas tersenyum, menepuk pundaknya. Jangan malu. Orang bijak bukan yang tak pernah kalah, tapi yang tahu kapan berhenti berdebat dan mulai memahami. Orang-orang bersorak, sementara Syekh menunduk dan mencium tangan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menarik tangannya cepat-cepat dan berkata, jangan kau cium tanganku, nanti orang mengira aku tabib, lalu datang minta obat semua. Tawa pun meledak di pasar Baghdad, dan sejak hari itu, tak ada satu pun yang berani menantang Abu Nawas dengan logika, karena mereka tahu, logika Abu Nawas bukan hanya dari pikiran, tapi dari cara hidup yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Syekh Jalaluddin belum juga bisa tidur nyenyak. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di kepalanya. Ia merasa dipermalukan bukan karena kalah dalam logika, tapi karena disadarkan oleh sesuatu yang lebih dalam, kebijaksanaan yang tak tertulis. Maka diam-diam ia berniat membalas, bukan dengan debat terbuka, melainkan dengan ujian yang lebih halus. Ia mendatangi rumah Abu Nawas lagi, kali ini membawa 3 karung besar. Di dalamnya ada 1 karung berisi emas, 1 berisi pasir, dan 1 lagi berisi batu. Abu Nawas, katanya dengan senyum licik, aku ingin menguji kejujuranmu. Aku punya 3 karung ini. Salah satunya berisi harta karun, 2 lainnya tidak. Aku akan pergi selama sehari. Kau boleh memilih 1 karung untuk kau jaga, dan 2 lainnya akan kubawa. Tapi ingat, kalau kau membuka karung itu, aku akan tahu. Abu Nawas menatap ketiga karung itu, lalu mengangguk santai. Baiklah. Tapi bolehkah aku tahu mana yang paling berharga menurutmu? Yang paling berharga ada di tangan Tuhan, jawab Syekh. Kalau begitu, kata Abu Nawas, aku jaga yang paling ringan saja. Berat badan tak boleh menipu umur. Syekh tertawa, lalu pergi membawa 2 karung lainnya. Tapi begitu langkahnya hilang dari pandangan, Abu Nawas memanggil 2 anak kecil yang sedang bermain di jalan. Ambilkan aku timbangan, dan tolong cari ayam lapar 1 ekor, katanya. Anak-anak itu datang dengan cepat. Abu Nawas menimbang karung itu, ringan sekali, tapi terlalu ringan untuk berisi pasir atau batu. Ia membuka sedikit ujung karung itu dengan jarum halus. Seketika wajahnya berubah, di dalamnya ada lembaran kain kuning emas, bukan emas sungguhan, tapi potongan kain mewah yang biasa dipakai bangsawan. Abu Nawas tersenyum, menutup karung itu kembali, lalu mengambil ayam yang tadi dibawa anak kecil. Sekarang kita lihat siapa yang lebih pintar, logika atau perut, gumamnya. Ia menaruh beberapa lembar kain emas itu di tanah, lalu menaburi sedikit beras. Ayam itu mulai mematuk beras, tapi saat berasnya habis, ia juga ikut mematuk kain kuning itu hingga robek-robek. Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata pelan. Begitulah manusia. Saat lapar, mereka tak sadar sedang menghancurkan apa yang berharga. Keesokan harinya,
Syekh Jalaluddin datang dengan wajah penuh percaya diri. "Bagaimana? Kau tidak membuka karung itu, kan?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Tidak. Tapi Tuhan membuka pikiranku." Syekh mengerutkan kening. Ia membuka karung itu sendiri, dan mendapati potongan kainnya robek-robek seperti bekas dicabik ayam. "Ini, bagaimana bisa terjadi?" katanya terkejut. Abu Nawas mengangkat bahunya. "Mungkin karungmu tak cukup kuat menahan ujian logika." Syekh marah. "Kau pasti membukanya." "Kalau aku membukanya," jawab Abu Nawas tenang, "kau pasti akan tahu, bukan begitu katamu? Jadi kalau sekarang kau tidak tahu, berarti aku tidak membuka." Kata-kata itu membuat Syekh terdiam lagi. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri dan berkata, "Wahai Syekh, kau datang untuk menguji kejujuran, tapi lupa bahwa kejujuran bukan tentang tidak membuka karung, melainkan tentang tidak menipu diri sendiri." Kerumunan yang sejak tadi mengintip dari kejauhan mulai berbisik. Syekh Jalaluddin menatap Abu Nawas lama, seolah ingin menemukan celah untuk membalas. Tapi sebelum ia sempat bicara, seekor ayam tiba-tiba berkokok keras di depan mereka. Abu Nawas tersenyum dan menunjuk ayam itu. "Itulah saksi Tuhan." Bahkan hewan pun tahu kapan waktunya berhenti mencabik sesuatu yang sudah cukup dimakan. Kali ini, Syekh tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, mengambil karungnya yang sudah robek, dan pergi pelan-pelan dari rumah itu. Namun kisah tak berhenti di situ. Malam harinya, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar cerita itu dan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang Khalifah sambil menahan tawa, "benarkah kau membuat ulama dari Basrah itu pulang dengan karung robek dan muka masam?" Abu Nawas menunduk sopan. "Hamba hanya menunjukkan bahwa ilmu tanpa hati akan seperti karung tanpa simpul, tuanku. Penuh isi, tapi mudah bocor." Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, kalau begitu, sekarang giliran aku yang ingin mengujimu." Abu Nawas menghela napas. "Kalau tuanku yang menguji, hamba tak bisa menolak. Tapi mohon jangan gunakan ayam lagi, istana bisa jadi kandang." Khalifah tertawa keras hingga dayang-dayang menunduk menahan senyum. "Tidak. Ujianku sederhana. Di hadapanmu ada 2 peti, satu berisi emas sungguhan, satu lagi berisi batu. Pilihlah satu, tapi tak boleh membuka. Kalau kau memilih yang benar, emas itu jadi milikmu. Kalau salah, kau akan dihukum membersihkan halaman istana selama 3 hari." Abu Nawas berjalan pelan mendekati 2 peti itu. Ia menepuk-nepuk sisi kiri dan kanan, mendengarkan gema dari dalam. Kemudian ia berlutut, menempelkan telinganya ke lantai, lalu berdiri dan berkata tenang, "Hamba pilih peti yang kanan." Khalifah tersenyum sinis. "Dan apa alasanmu memilih itu?" "Karena hamba mendengar semut berbisik dari bawah peti kiri," jawab Abu Nawas cepat. "Semut tidak suka logam, tapi suka sarang di bawah batu." Khalifah membuka peti kanan dan benar saja, penuh emas. Ia tertegun, lalu tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas," katanya sambil menunjuk, "kau bukan hanya cerdas, kau berbahaya." Abu Nawas tersenyum kecil. "Hamba hanya mendengar dengan apa yang orang lain abaikan, tuanku, bisikan kecil yang tak memakai logika, tapi kebenaran." Dan malam itu, seluruh istana tahu satu hal pasti, tak ada debat, jebakan, atau ujian logika yang bisa benar-benar menaklukkan Abu Nawas, karena kecerdasannya bukan dari lidah atau kepala, tapi dari cara ia memandang kehidupan yang orang lain anggap sepele. Keesokan harinya, seorang utusan dari istana datang tergesa-gesa membawa surat ke rumah Abu Nawas. Di dalam surat itu tertulis perintah langsung dari Khalifah. Abu Nawas diminta hadir di balairung kerajaan untuk menghadapi tamu agung dari Romawi, seorang filsuf istana bernama Theodoros, yang datang membawa pesan diplomatik sekaligus ingin menguji kebijaksanaan Timur. Abu Nawas datang mengenakan jubah sederhana dan membawa tongkat bambu tua. Di depan balairung, Theodoros sudah berdiri tegak,
dengan janggut panjang dan mata tajam. Ia tersenyum sinis saat melihat Abu Nawas. "Jadi ini," katanya dalam bahasa Arab yang kaku, "orang yang membuat para ulama dan cendekia Baghdad bertekuk lutut." Abu Nawas membalas dengan senyum tipis. "Hamba tidak pernah membuat siapapun bertekuk lutut, kecuali tali sandal sendiri." Suasana istana hening, beberapa orang menahan tawa. Theodoros menatapnya dengan pandangan menilai, lalu berkata lantang, "Baik, Abu Nawas. Aku tidak ingin berdebat tentang agama atau filsafat. Aku hanya ingin menguji apakah otakmu benar-benar tajam seperti kata mereka. Aku punya 3 pertanyaan, dan jika kau tak bisa menjawab satu pun, aku akan katakan bahwa Baghdad hanya berisi nama, bukan makna." Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata lembut, "Jika begitu, izinkan hamba menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan. Karena kata bisa bohong, tapi tindakan tidak." Theodoros mengangguk. "Pertama," katanya, "apa yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas langsung menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu bersandar sambil menatap Theodoros. "Yang paling berat di dunia adalah janji yang tidak ditepati. Ia tak punya bobot di timbangan, tapi bisa membuat punggung manusia membungkuk." Khalifah mengangguk pelan. Theodoros terdiam sesaat, lalu bertanya lagi, "Pertanyaan kedua, apa yang paling cepat di dunia ini?" Abu Nawas menatap ke arah jendela, di mana cahaya matahari masuk menembus tirai istana. "Yang paling cepat bukanlah angin, bukan juga cahaya," katanya. "Yang paling cepat adalah pikiran manusia yang menyesal, karena ia bisa kembali ke masa lalu tanpa melangkah sejengkal pun." Ruangan kembali senyap. Theodoros mulai tampak gelisah. Ia menatap Abu Nawas lebih tajam, dan dengan nada menantang bertanya, "Pertanyaan terakhir. Apa yang paling jauh di dunia ini?" Abu Nawas diam beberapa detik. Ia menatap langit-langit istana, lalu berkata, "Yang paling jauh bukanlah bintang, bukan pula negeri di ujung laut. Yang paling jauh adalah hati manusia yang lupa bersyukur, karena bahkan kebenaran yang sudah di depan mata pun terasa seperti di ujung dunia." Theodoros terdiam. Semua orang di istana memandangnya menunggu jawaban. Tapi ia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Aku datang untuk menguji, tapi ternyata aku yang diuji oleh kehidupan." Khalifah berdiri, bertepuk tangan. "Theodoros," katanya, "kau datang dengan kebanggaan, dan pulang dengan pelajaran. Itulah Baghdad, tempat di mana kebijaksanaan disajikan tanpa piala, tapi meninggalkan bekas di hati." Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia berjalan mendekat ke Theodoros dan berkata pelan, "Boleh aku tanya satu hal sebelum kau pergi?" Theodoros mengangguk. "Di negerimu," tanya Abu Nawas, "apakah orang yang banyak bicara dianggap bijak?" Theodoros tersenyum tipis. "Sering kali begitu." "Maka tak heran negeri itu masih sibuk berdebat," balas Abu Nawas, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah itu, nama Abu Nawas makin tersebar luas. Tapi justru di puncak ketenarannya, ia mulai jarang muncul. Ia lebih banyak duduk di tepi sungai Tigris, berbicara dengan nelayan dan anak-anak kecil. Suatu sore, seorang pengawal istana menemukannya sedang memberi makan ikan dengan roti kering. "Abu Nawas," kata pengawal itu, "mengapa orang secerdasmu membuang waktu di sini? Khalifah menunggu kamu di istana untuk meminta pendapat tentang hukum." Abu Nawas tersenyum. "Beritahu tuanku, aku sedang belajar dari ikan." Mereka tidak pernah berbicara, tapi hidup dalam keseimbangan. Malamnya, saat Khalifah bertanya alasan sebenarnya, Abu Nawas menjawab, "Hamba ingin memastikan lidah hamba tidak lebih cepat dari pikiran, dan pikiran tidak lebih cepat dari hati. Karena kadang orang bijak bukan yang banyak tahu, tapi yang tahu kapan harus diam." Khalifah hanya bisa tersenyum dan berkata, "Jika Baghdad punya 10 orang seperti kau, niscaya dunia akan datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar." Namun Abu Nawas hanya tertunduk, menatap permadani di bawah kakinya. Sayangnya,
Tuanku, jika Baghdad punya 10 orang seperti hamba, niscaya tak ada satupun yang mau jadi khalifah, karena semua sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Kalimat itu membuat khalifah terdiam lama, dan di ruangan besar itu, hanya suara lentera yang berdesis halus, seperti seolah ikut berpikir bersama mereka. Beberapa minggu kemudian, Baghdad diguncang oleh kabar bahwa perbendaharaan istana kehilangan peti emas kerajaan. Para penjaga diperiksa, para pejabat dicurigai, dan rakyat mulai berbisik bahwa kutukan sedang menimpa kerajaan. Khalifah yang biasanya tenang, kali ini benar-benar murka. Ia memerintahkan semua orang mencari pelaku, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya, salah seorang penasihat berbisik, "Tuanku, mungkin Abu Nawas bisa menemukan pelakunya. Ia sering melihat apa yang tak terlihat." Khalifah langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Tapi ketika utusan datang, Abu Nawas hanya menjawab dengan malas. Peti emas hilang bukan karena si pencuri pandai, tapi karena yang menjaga terlalu sibuk mencurigai. Tapi baiklah, hamba akan datang. Di istana, semua pejabat berdiri berjejer. Khalifah menunjuk ke arah mereka dan berkata, "Salah satu dari kalian mencuri emasku. Abu Nawas, temukan dia tanpa menyiksa siapapun. Tapi ingat, kalau kau salah tuduh, hukumanmu sama dengan pencuri itu." Abu Nawas berjalan pelan di antara barisan pejabat. Ia memandang satu persatu dengan mata tenang, seolah sedang menghitung napas mereka. Lalu ia berkata lantang, "Hamba ingin satu hal saja. Matikan semua lentera di ruangan ini. Gelap lebih jujur dari terang." Khalifah memberi isyarat. Lentera padam. Hanya cahaya bulan yang menembus dari kisi jendela. Dalam gelap itu, Abu Nawas berkata pelan, "Sekarang, semua pejabat berdiri diam dan pegang janggut masing-masing. Dalam sekejap lagi, siapa yang mencuri akan ketahuan." Suara kain bergesek dan napas tertahan memenuhi ruangan. Lalu Abu Nawas berkata, "Sudah cukup. Nyalakan kembali lentera." Begitu cahaya kembali, Abu Nawas menunjuk satu orang di barisan tengah. "Itu dia, pencurinya." Khalifah menatap heran. "Bagaimana kau tahu?" Abu Nawas tersenyum. "Sebelum mereka masuk, hamba sempat menaburkan sedikit jelaga hitam di tangan semua orang kecuali tangan si pelaku. Tadi dalam gelap, hamba mengatakan bahwa siapapun yang mencuri akan terlihat jelaganya menyala di janggutnya. Maka semua yang jujur spontan menyentuh janggut mereka karena takut terlihat bersalah. Hanya dia yang tak menyentuh, karena tahu dustanya akan terbongkar." Semua mata memandang orang yang ditunjuk, dan benar saja, di tangannya masih bersih tanpa noda jelaga. Ia langsung berlutut ketakutan. Khalifah berdiri dari singgasana dan menatap Abu Nawas dengan wajah campuran antara takjub dan lega. "Abu Nawas," katanya, "dengan logika, kau menelanjangi kejahatan. Tapi bagaimana kau tahu kalau trikmu akan berhasil?" Abu Nawas menunduk sopan. Karena orang bersalah selalu sibuk menutupi dirinya sendiri, sementara orang jujur justru takut dianggap bersalah. Perbedaan antara keduanya bukan di tangan, tapi di hati. Khalifah menghela napas panjang. "Lalu apa yang harus kulakukan dengan pencuri ini?" Abu Nawas menjawab lirih, "Kembalikan emasnya, lalu biarkan ia bekerja memperbaiki jalan di Baghdad, supaya emas yang hilang kembali dalam bentuk kebaikan. Kadang hukuman terbaik bukan memenjarakan tubuh, tapi membebaskan nurani." Khalifah terdiam lama, lalu menepuk bahu Abu Nawas. "Kau mengajariku sesuatu yang tak tertulis dalam kitab manapun," katanya perlahan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kitab hanya menyimpan huruf, tuanku. Tapi kehidupan menyimpan makna di antara diam dan tindakan. Barang siapa terlalu sibuk membaca huruf, bisa lupa membaca hati." Saat ia berjalan keluar dari balairung istana, angin malam Baghdad berhembus pelan. Lentera di lorong bergetar lembut, dan bayangan Abu Nawas memanjang di lantai batu, sederhana, tapi tegas, seperti garis antara akal dan kebijaksanaan yang tak pernah bisa dipisahkan. Dan di luar gerbang istana, Abu Nawas berhenti sejenak,
menatap langit Baghdad yang bertabur bintang, lalu bergumam pelan. Semua orang ingin dianggap pintar, tapi sedikit yang mau belajar jadi benar. Padahal kebenaran itu, kadang hanya perlu kejujuran sederhana, dan keberanian untuk tetap tenang di tengah kebodohan yang ramai. Rahasia Abu Nawas mendeteksi pencuri emas istana tanpa melihat. Suatu hari, di sebuah pasar besar Baghdad yang ramai, orang-orang berkerumun di sekitar seorang ulama muda yang baru datang dari negeri jauh. Namanya Syekh Jalaluddin Al-Basri, seorang ahli logika dan debat, yang konon mampu membungkam siapapun dengan dalil dan retorikanya. Ia datang bukan untuk berdagang, tapi untuk menguji kecerdasan orang Baghdad, seperti yang ia katakan dengan bangga. Di kota ini, ujarnya lantang, katanya ada seorang cendekia bernama Abu Nawas, yang katanya cerdas luar biasa. Aku ingin tahu, apakah ia benar-benar bijak atau hanya terkenal karena kelisikannya. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kota. Bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang langsung memerintahkan pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tapi ketika utusan datang, Abu Nawas hanya mengangkat alis dan berkata pelan, "Kalau dia yang ingin menguji kecerdasanku, biarlah dia yang datang ke rumahku. Orang yang ingin belajar datang kepada ilmu, bukan sebaliknya." Kata-kata itu segera sampai ke telinga sang syaikh. Ia tertawa meremehkan. "Baiklah," katanya, "kalau begitu aku akan menemuinya. Tapi aku tidak akan datang sebagai syaikh, melainkan sebagai rakyat biasa. Aku ingin tahu, apakah ia bisa mengenali siapa aku sebenarnya." Keesokan harinya, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, sibuk menambal kendi air yang retak. Seorang pria berpakaian sederhana menghampiri dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau orang yang paling pintar di Baghdad. Bisakah kau bantu aku menyelesaikan masalah logika sederhana?" Abu Nawas menatapnya sekilas, lalu tersenyum. "Tentu. Tapi sebelum kau ajukan pertanyaan, kau harus bayar ongkos berpikir dulu." Pria itu kaget. "Ongkos berpikir?" "Ya," jawab Abu Nawas tenang. "Aku tidak menjual jawaban, aku menjual cara berpikir. Jawaban bisa gratis, tapi berpikir itu mahal." Dengan enggan, pria itu menyerahkan 1 keping dinar. "Baik," katanya. "Pertanyaanku sederhana. Jika seekor keledai diberi 2 timbunan jerami, 1 di kanan, 1 di kiri, dan keduanya sama-sama jauh dan sama lezat, ke arah mana ia akan pergi?" Abu Nawas meletakkan kendi dan menatapnya dengan tenang. "Itu pertanyaan filsafat klasik," katanya. "Keledai itu akan mati kelaparan karena tidak bisa memutuskan." "Benar," kata pria itu puas. "Kau sudah membuktikan bahwa berpikir kadang tak membawa hasil." Abu Nawas tersenyum. "Betul. Tapi aku ingin bertanya balik. Jika 2 keledai lapar seperti engkau dan aku, dan di antara kita ada 1 timbunan jerami, siapa yang lebih dulu makan?" Pria itu tertawa kecil. "Tentu saja aku, karena aku lebih dekat." "Lalu apa gunanya berpikir panjang kalau tindakan lebih cepat memberi hasil?" balas Abu Nawas sambil mengantongi koinnya. "Kau baru saja membayar pelajaran, bahwa logika tanpa pengalaman hanya permainan kata." Pria itu mulai curiga. Kau tahu aku bukan rakyat biasa, bukan?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku tahu sejak kau mengucapkan kata logika. Rakyat Baghdad tidak punya waktu untuk logika, mereka sibuk menawar bawang." Syaikh itu terdiam sejenak, lalu tersenyum licik. "Baiklah, kalau begitu, mari kita berdebat satu lagi. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar bisa berpikir cepat. Kalau kau kalah, kau harus mencium kakiku. Kalau aku kalah, aku akan mencium tanganmu di depan orang ramai." "Setuju," kata Abu Nawas. "Tapi biar adil, debatnya di depan halayak. Aku tak mau mencium kaki orang yang tak tahu cara mencuci kakinya." Beberapa jam kemudian, pasar Baghdad sudah ramai. Orang-orang berkumpul menyaksikan Abu Nawas berhadapan dengan Syekh Jalaluddin.
Khalifah Harun ar-Rasyid bahkan mengutus pengawal untuk menonton dari jauh. Syaikh berkata, pertanyaanku pertama, apakah kau percaya semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika? Abu Nawas menjawab, tidak. Lalu mengapa orang cerdas tetap berdebat menggunakan logika? Karena kalau mereka berdebat tanpa logika, mereka akan disebut gila. Padahal, kadang yang disebut gila justru yang paling waras. Penonton tertawa. Syaikh agak kesal tapi mencoba menahan diri. Baiklah. Pertanyaanku kedua, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata dengan nada serius. Di Baghdad, yang lebih dulu adalah pedagangnya. Karena tanpa pedagang, tak ada ayam dan telur sampai ke meja makan. Tawa pecah lagi. Tapi Syaikh tidak mau menyerah. Pertanyaan terakhir, katanya. Jika Tuhan Maha Adil, mengapa dunia tidak seimbang? Mengapa ada orang kaya dan miskin, pintar dan bodoh? Abu Nawas menghela napas. Ia berdiri, mengambil kendi retak tadi, dan menunjukkannya pada semua orang. Lihat kendi ini, katanya. Retak di satu sisi, tapi air tetap bisa ditampung. Tuhan menciptakan manusia seperti kendi, retak di tempat yang berbeda-beda. Kalau semua manusia sempurna, siapa yang akan saling menambal? Kerumunan hening. Bahkan Syaikh pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, aku datang untuk menguji, tapi justru aku yang diuji. Abu Nawas tersenyum, menepuk pundaknya. Jangan malu. Orang bijak bukan yang tak pernah kalah, tapi yang tahu kapan berhenti berdebat dan mulai memahami. Orang-orang bersorak, sementara Syaikh menunduk dan mencium tangan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menarik tangannya cepat-cepat dan berkata, jangan kau cium tanganku, nanti orang mengira aku tabib, lalu datang minta obat semua. Tawa pun meledak di pasar Baghdad, dan sejak hari itu, tak ada satu pun yang berani menantang Abu Nawas dengan logika, karena mereka tahu, logika Abu Nawas bukan hanya dari pikiran, tapi dari cara hidup yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Syaikh Jalaluddin belum juga bisa tidur nyenyak. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di kepalanya. Ia merasa dipermalukan bukan karena kalah dalam logika, tapi karena disadarkan oleh sesuatu yang lebih dalam, kebijaksanaan yang tak tertulis. Maka diam-diam ia berniat membalas, bukan dengan debat terbuka, melainkan dengan ujian yang lebih halus. Ia mendatangi rumah Abu Nawas lagi, kali ini membawa 3 karung besar. Di dalamnya ada 1 karung berisi emas, 1 berisi pasir, dan 1 lagi berisi batu. Abu Nawas, katanya dengan senyum licik, aku ingin menguji kejujuranmu. Aku punya 3 karung ini. Salah satunya berisi harta karun, 2 lainnya tidak. Aku akan pergi selama sehari. Kau boleh memilih 1 karung untuk kau jaga, dan 2 lainnya akan kubawa. Tapi ingat, kalau kau membuka karung itu, aku akan tahu. Abu Nawas menatap ketiga karung itu, lalu mengangguk santai. Baiklah. Tapi bolehkah aku tahu mana yang paling berharga menurutmu? Yang paling berharga ada di tangan Tuhan, jawab Syaikh. Kalau begitu, kata Abu Nawas, aku jaga yang paling ringan saja. Berat badan tak boleh menipu umur. Syaikh tertawa, lalu pergi membawa 2 karung lainnya. Tapi begitu langkahnya hilang dari pandangan, Abu Nawas memanggil 2 anak kecil yang sedang bermain di jalan. Ambilkan aku timbangan, dan tolong cari ayam lapar 1 ekor, katanya. Anak-anak itu datang dengan cepat. Abu Nawas menimbang karung itu, ringan sekali, tapi terlalu ringan untuk berisi pasir atau batu. Ia membuka sedikit ujung karung itu dengan jarum halus. Seketika wajahnya berubah, di dalamnya ada lembaran kain kuning emas, bukan emas sungguhan, tapi potongan kain mewah yang biasa dipakai bangsawan. Abu Nawas tersenyum, menutup karung itu kembali, lalu mengambil ayam yang tadi dibawa anak kecil. Sekarang kita lihat siapa yang lebih pintar, logika atau perut, gumamnya. Ia menaruh beberapa lembar kain emas itu di tanah, lalu menaburi sedikit beras.
Ayam itu mulai mematuk beras, tapi saat berasnya habis, ia juga ikut mematuk kain kuning itu hingga robek-robek. Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Begitulah manusia. Saat lapar, mereka tak sadar sedang menghancurkan apa yang berharga." Keesokan harinya, Syaikh Jalaluddin datang dengan wajah penuh percaya diri. "Bagaimana? Kau tidak membuka karung itu, kan?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Tidak. Tapi Tuhan membuka pikiranku." Syaikh mengerutkan kening. Ia membuka karung itu sendiri, dan mendapati potongan kainnya robek-robek seperti bekas dicabik ayam. "Ini, bagaimana bisa terjadi?" katanya terkejut. Abu Nawas mengangkat bahunya. "Mungkin karungmu tak cukup kuat menahan ujian logika." Syaikh marah. "Kau pasti membukanya." "Kalau aku membukanya," jawab Abu Nawas tenang, "kau pasti akan tahu, bukan begitu katamu? Jadi kalau sekarang kau tidak tahu, berarti aku tidak membuka." Kata-kata itu membuat Syaikh terdiam lagi. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri dan berkata, "Wahai Syaikh, kau datang untuk menguji kejujuran, tapi lupa bahwa kejujuran bukan tentang tidak membuka karung, melainkan tentang tidak menipu diri sendiri." Kerumunan yang sejak tadi mengintip dari kejauhan mulai berbisik. Syaikh Jalaluddin menatap Abu Nawas lama, seolah ingin menemukan celah untuk membalas. Tapi sebelum ia sempat bicara, seekor ayam tiba-tiba berkokok keras di depan mereka. Abu Nawas tersenyum dan menunjuk ayam itu. "Itulah saksi Tuhan." Bahkan hewan pun tahu kapan waktunya berhenti mencabik sesuatu yang sudah cukup dimakan. Kali ini, Syaikh tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, mengambil karungnya yang sudah robek, dan pergi pelan-pelan dari rumah itu. Namun kisah tak berhenti di situ. Malam harinya, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar cerita itu dan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang Khalifah sambil menahan tawa, "benarkah kau membuat ulama dari Basrah itu pulang dengan karung robek dan muka masam?" Abu Nawas menunduk sopan. "Hamba hanya menunjukkan bahwa ilmu tanpa hati akan seperti karung tanpa simpul, tuanku. Penuh isi, tapi mudah bocor." Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, kalau begitu, sekarang giliran aku yang ingin mengujimu." Abu Nawas menghela napas. "Kalau tuanku yang menguji, hamba tak bisa menolak. Tapi mohon jangan gunakan ayam lagi, istana bisa jadi kandang." Khalifah tertawa keras hingga dayang-dayang menunduk menahan senyum. "Tidak. Ujianku sederhana. Di hadapanmu ada 2 peti, satu berisi emas sungguhan, satu lagi berisi batu. Pilihlah satu, tapi tak boleh membuka. Kalau kau memilih yang benar, emas itu jadi milikmu. Kalau salah, kau akan dihukum membersihkan halaman istana selama 3 hari." Abu Nawas berjalan pelan mendekati 2 peti itu. Ia menepuk-nepuk sisi kiri dan kanan, mendengarkan gema dari dalam. Kemudian ia berlutut, menempelkan telinganya ke lantai, lalu berdiri dan berkata tenang, "Hamba pilih peti yang kanan." Khalifah tersenyum sinis. "Dan apa alasanmu memilih itu?" "Karena hamba mendengar semut berbisik dari bawah peti kiri," jawab Abu Nawas cepat. "Semut tidak suka logam, tapi suka sarang di bawah batu." Khalifah membuka peti kanan dan benar saja, penuh emas. Ia tertegun, lalu tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas," katanya sambil menunjuk, "kau bukan hanya cerdas, kau berbahaya." Abu Nawas tersenyum kecil. "Hamba hanya mendengar dengan apa yang orang lain abaikan, tuanku, bisikan kecil yang tak memakai logika, tapi kebenaran." Dan malam itu, seluruh istana tahu satu hal pasti, tak ada debat, jebakan, atau ujian logika yang bisa benar-benar menaklukkan Abu Nawas, karena kecerdasannya bukan dari lidah atau kepala, tapi dari cara ia memandang kehidupan yang orang lain anggap sepele. Keesokan harinya, seorang utusan dari istana datang tergesa-gesa membawa surat ke rumah Abu Nawas. Di dalam surat itu tertulis perintah langsung dari Khalifah,
Abu Nawas diminta hadir di balairung kerajaan untuk menghadapi tamu agung dari Romawi, seorang filsuf istana bernama Theodoros, yang datang membawa pesan diplomatik sekaligus ingin menguji kebijaksanaan Timur. Abu Nawas datang mengenakan jubah sederhana dan membawa tongkat bambu tua. Di depan balairung, Theodoros sudah berdiri tegak, dengan janggut panjang dan mata tajam. Ia tersenyum sinis saat melihat Abu Nawas. "Jadi ini," katanya dalam bahasa Arab yang kaku, "orang yang membuat para ulama dan cendekia Baghdad bertekuk lutut." Abu Nawas membalas dengan senyum tipis. "Hamba tidak pernah membuat siapapun bertekuk lutut, kecuali tali sandal sendiri." Suasana istana hening, beberapa orang menahan tawa. Theodoros menatapnya dengan pandangan menilai, lalu berkata lantang, "Baik, Abu Nawas. Aku tidak ingin berdebat tentang agama atau filsafat. Aku hanya ingin menguji apakah otakmu benar-benar tajam seperti kata mereka. Aku punya 3 pertanyaan, dan jika kau tak bisa menjawab satu pun, aku akan katakan bahwa Baghdad hanya berisi nama, bukan makna." Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata lembut, "Jika begitu, izinkan hamba menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan. Karena kata bisa bohong, tapi tindakan tidak." Theodoros mengangguk. "Pertama," katanya, "apa yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas langsung menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu bersandar sambil menatap Theodoros. "Yang paling berat di dunia adalah janji yang tidak ditepati. Ia tak punya bobot di timbangan, tapi bisa membuat punggung manusia membungkuk." Khalifah mengangguk pelan. Theodoros terdiam sesaat, lalu bertanya lagi, "Pertanyaan kedua, apa yang paling cepat di dunia ini?" Abu Nawas menatap ke arah jendela, di mana cahaya matahari masuk menembus tirai istana. "Yang paling cepat bukanlah angin, bukan juga cahaya," katanya. "Yang paling cepat adalah pikiran manusia yang menyesal, karena ia bisa kembali ke masa lalu tanpa melangkah sejengkal pun." Ruangan kembali senyap. Theodoros mulai tampak gelisah. Ia menatap Abu Nawas lebih tajam, dan dengan nada menantang bertanya, "Pertanyaan terakhir. Apa yang paling jauh di dunia ini?" Abu Nawas diam beberapa detik. Ia menatap langit-langit istana, lalu berkata, "Yang paling jauh bukanlah bintang, bukan pula negeri di ujung laut. Yang paling jauh adalah hati manusia yang lupa bersyukur, karena bahkan kebenaran yang sudah di depan mata pun terasa seperti di ujung dunia." Theodoros terdiam. Semua orang di istana memandangnya menunggu jawaban. Tapi ia hanya tersenyum pahit dan berkata, "Aku datang untuk menguji, tapi ternyata aku yang diuji oleh kehidupan." Khalifah berdiri, bertepuk tangan. "Theodoros," katanya, "kau datang dengan kebanggaan, dan pulang dengan pelajaran. Itulah Baghdad, tempat di mana kebijaksanaan disajikan tanpa piala, tapi meninggalkan bekas di hati." Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia berjalan mendekat ke Theodoros dan berkata pelan, "Boleh aku tanya satu hal sebelum kau pergi?" Theodoros mengangguk. "Di negerimu," tanya Abu Nawas, "apakah orang yang banyak bicara dianggap bijak?" Theodoros tersenyum tipis. "Sering kali begitu." "Maka tak heran negeri itu masih sibuk berdebat," balas Abu Nawas, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah itu, nama Abu Nawas makin tersebar luas. Tapi justru di puncak ketenarannya, ia mulai jarang muncul. Ia lebih banyak duduk di tepi sungai Tigris, berbicara dengan nelayan dan anak-anak kecil. Suatu sore, seorang pengawal istana menemukannya sedang memberi makan ikan dengan roti kering. "Abu Nawas," kata pengawal itu, "mengapa orang secerdasmu membuang waktu di sini? Khalifah menunggu kamu di istana untuk meminta pendapat tentang hukum." Abu Nawas tersenyum. "Beritahu tuanku, aku sedang belajar dari ikan." Mereka tidak pernah berbicara, tapi hidup dalam keseimbangan. Malamnya, saat Khalifah bertanya alasan sebenarnya, Abu Nawas menjawab, "Hamba ingin memastikan lidah hamba tidak lebih cepat dari pikiran, dan pikiran tidak lebih cepat dari hati."
Karena kadang orang bijak bukan yang banyak tahu, tapi yang tahu kapan harus diam. Khalifah hanya bisa tersenyum dan berkata, jika Baghdad punya 10 orang seperti kau, niscaya dunia akan datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar. Namun Abu Nawas hanya tertunduk, menatap permadani di bawah kakinya. Sayangnya, tuanku, jika Baghdad punya 10 orang seperti hamba, niscaya tak ada satupun yang mau jadi khalifah, karena semua sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Kalimat itu membuat khalifah terdiam lama, dan di ruangan besar itu, hanya suara lentera yang berdesis halus, seperti seolah ikut berpikir bersama mereka. Beberapa minggu kemudian, Baghdad diguncang oleh kabar bahwa perbendaharaan istana kehilangan peti emas kerajaan. Para penjaga diperiksa, para pejabat dicurigai, dan rakyat mulai berbisik bahwa kutukan sedang menimpa kerajaan. Khalifah yang biasanya tenang, kali ini benar-benar murka. Ia memerintahkan semua orang mencari pelaku, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya, salah seorang penasihat berbisik, "Tuanku, mungkin Abu Nawas bisa menemukan pelakunya. Ia sering melihat apa yang tak terlihat." Khalifah langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Tapi ketika utusan datang, Abu Nawas hanya menjawab dengan malas. Peti emas hilang bukan karena si pencuri pandai, tapi karena yang menjaga terlalu sibuk mencurigai. Tapi baiklah, hamba akan datang. Di istana, semua pejabat berdiri berjejer. Khalifah menunjuk ke arah mereka dan berkata, salah satu dari kalian mencuri emasku. Abu Nawas, temukan dia tanpa menyiksa siapapun. Tapi ingat, kalau kau salah tuduh, hukumanmu sama dengan pencuri itu. Abu Nawas berjalan pelan di antara barisan pejabat. Ia memandang satu persatu dengan mata tenang, seolah sedang menghitung napas mereka. Lalu ia berkata lantang, hamba ingin satu hal saja. Matikan semua lentera di ruangan ini. Gelap lebih jujur dari terang. Khalifah memberi isyarat. Lentera padam. Hanya cahaya bulan yang menembus dari kisi jendela. Dalam gelap itu, Abu Nawas berkata pelan. Sekarang, semua pejabat berdiri diam dan pegang janggut masing-masing. Dalam sekejap lagi, siapa yang mencuri akan ketahuan. Suara kain bergesek dan napas tertahan memenuhi ruangan. Lalu Abu Nawas berkata, sudah cukup. Nyalakan kembali lentera. Begitu cahaya kembali, Abu Nawas menunjuk satu orang di barisan tengah. Itu dia, pencurinya. Khalifah menatap heran. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas tersenyum. Sebelum mereka masuk, hamba sempat menaburkan sedikit jelaga hitam di tangan semua orang kecuali tangan si pelaku. Tadi dalam gelap, hamba mengatakan bahwa siapapun yang mencuri akan terlihat jelaganya menyala di janggutnya. Maka semua yang jujur spontan menyentuh janggut mereka karena takut terlihat bersalah. Hanya dia yang tak menyentuh, karena tahu dustanya akan terbongkar. Semua mata memandang orang yang ditunjuk, dan benar saja, di tangannya masih bersih tanpa noda jelaga. Ia langsung berlutut ketakutan. Khalifah berdiri dari singgasana dan menatap Abu Nawas dengan wajah campuran antara takjub dan lega. Abu Nawas, katanya, dengan logika, kau menelanjangi kejahatan. Tapi bagaimana kau tahu kalau trikmu akan berhasil? Abu Nawas menunduk sopan. Karena orang bersalah selalu sibuk menutupi dirinya sendiri, sementara orang jujur justru takut dianggap bersalah. Perbedaan antara keduanya bukan di tangan, tapi di hati. Khalifah menghela napas panjang. Lalu apa yang harus kulakukan dengan pencuri ini? Abu Nawas menjawab lirih, kembalikan emasnya, lalu biarkan ia bekerja memperbaiki jalan di Baghdad, supaya emas yang hilang kembali dalam bentuk kebaikan. Kadang hukuman terbaik bukan memenjarakan tubuh, tapi membebaskan nurani. Khalifah terdiam lama, lalu menepuk bahu Abu Nawas. Kau mengajariku sesuatu yang tak tertulis dalam kitab manapun, katanya perlahan. Abu Nawas tersenyum kecil. Kitab hanya menyimpan huruf, tuanku. Tapi kehidupan menyimpan makna di antara diam dan tindakan. Barang siapa terlalu sibuk membaca huruf, bisa lupa membaca hati.
Saat ia berjalan keluar dari balairung istana, angin malam Baghdad berhembus pelan. Lentera di lorong bergetar lembut, dan bayangan Abu Nawas memanjang di lantai batu, sederhana, tapi tegas, seperti garis antara akal dan kebijaksanaan yang tak pernah bisa dipisahkan. Dan di luar gerbang istana, Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit Baghdad yang bertabur bintang, lalu bergumam pelan. Semua orang ingin dianggap pintar, tapi sedikit yang mau belajar jadi benar. Padahal kebenaran itu, kadang hanya perlu kejujuran sederhana, dan keberanian untuk tetap tenang di tengah kebodohan yang ramai. Rahasia Abu Nawas mendeteksi pencuri emas istana tanpa melihat. Suatu hari, di sebuah pasar besar Baghdad yang ramai, orang-orang berkerumun di sekitar seorang ulama muda yang baru datang dari negeri jauh. Namanya Syekh Jalaluddin Al-Basri, seorang ahli logika dan debat, yang konon mampu membungkam siapapun dengan dalil dan retorikanya. Ia datang bukan untuk berdagang, tapi untuk menguji kecerdasan orang Baghdad, seperti yang ia katakan dengan bangga. Di kota ini, ujarnya lantang, katanya ada seorang cendekia bernama Abu Nawas, yang katanya cerdas luar biasa. Aku ingin tahu, apakah ia benar-benar bijak atau hanya terkenal karena kelisikannya. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh kota. Bahkan sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang langsung memerintahkan pengawal istana memanggil Abu Nawas. Tapi ketika utusan datang, Abu Nawas hanya mengangkat alis dan berkata pelan, "Kalau dia yang ingin menguji kecerdasanku, biarlah dia yang datang ke rumahku. Orang yang ingin belajar datang kepada ilmu, bukan sebaliknya." Kata-kata itu segera sampai ke telinga sang syaikh. Ia tertawa meremehkan. "Baiklah," katanya, "kalau begitu aku akan menemuinya. Tapi aku tidak akan datang sebagai syaikh, melainkan sebagai rakyat biasa. Aku ingin tahu, apakah ia bisa mengenali siapa aku sebenarnya." Keesokan harinya, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, sibuk menambal kendi air yang retak. Seorang pria berpakaian sederhana menghampiri dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau orang yang paling pintar di Baghdad. Bisakah kau bantu aku menyelesaikan masalah logika sederhana?" Abu Nawas menatapnya sekilas, lalu tersenyum. "Tentu. Tapi sebelum kau ajukan pertanyaan, kau harus bayar ongkos berpikir dulu." Pria itu kaget. "Ongkos berpikir?" "Ya," jawab Abu Nawas tenang. "Aku tidak menjual jawaban, aku menjual cara berpikir. Jawaban bisa gratis, tapi berpikir itu mahal." Dengan enggan, pria itu menyerahkan 1 keping dinar. "Baik," katanya. "Pertanyaanku sederhana. Jika seekor keledai diberi 2 timbunan jerami, 1 di kanan, 1 di kiri, dan keduanya sama-sama jauh dan sama lezat, ke arah mana ia akan pergi?" Abu Nawas meletakkan kendi dan menatapnya dengan tenang. "Itu pertanyaan filsafat klasik," katanya. "Keledai itu akan mati kelaparan karena tidak bisa memutuskan." "Benar," kata pria itu puas. "Kau sudah membuktikan bahwa berpikir kadang tak membawa hasil." Abu Nawas tersenyum. "Betul. Tapi aku ingin bertanya balik. Jika 2 keledai lapar seperti engkau dan aku, dan di antara kita ada 1 timbunan jerami, siapa yang lebih dulu makan?" Pria itu tertawa kecil. "Tentu saja aku, karena aku lebih dekat." "Lalu apa gunanya berpikir panjang kalau tindakan lebih cepat memberi hasil?" balas Abu Nawas sambil mengantongi koinnya. "Kau baru saja membayar pelajaran, bahwa logika tanpa pengalaman hanya permainan kata." Pria itu mulai curiga. Kau tahu aku bukan rakyat biasa, bukan?" Abu Nawas menjawab santai, "Aku tahu sejak kau mengucapkan kata logika. Rakyat Baghdad tidak punya waktu untuk logika, mereka sibuk menawar bawang." Syaikh itu terdiam sejenak, lalu tersenyum licik. "Baiklah, kalau begitu, mari kita berdebat satu lagi. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar bisa berpikir cepat. Kalau kau kalah, kau harus mencium kakiku. Kalau aku kalah, aku akan mencium tanganmu di depan orang ramai."
Setuju, kata Abu Nawas. Tapi biar adil, debatnya di depan halayak. Aku tak mau mencium kaki orang yang tak tahu cara mencuci kakinya. Beberapa jam kemudian, pasar Baghdad sudah ramai. Orang-orang berkumpul menyaksikan Abu Nawas berhadapan dengan Syekh Jalaluddin. Khalifah Harun ar-Rasyid bahkan mengutus pengawal untuk menonton dari jauh. Syekh berkata, "Pertanyaanku pertama, apakah kau percaya semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika?" Abu Nawas menjawab, "Tidak." Lalu mengapa orang cerdas tetap berdebat menggunakan logika? Karena kalau mereka berdebat tanpa logika, mereka akan disebut gila. Padahal, kadang yang disebut gila justru yang paling waras. Penonton tertawa. Syekh agak kesal tapi mencoba menahan diri. "Baiklah. Pertanyaanku kedua, mana yang lebih dulu, ayam atau telur?" Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata dengan nada serius, "Di Baghdad, yang lebih dulu adalah pedagangnya. Karena tanpa pedagang, tak ada ayam dan telur sampai ke meja makan." Tawa pecah lagi. Tapi Syekh tidak mau menyerah. "Pertanyaan terakhir," katanya. "Jika Tuhan Maha Adil, mengapa dunia tidak seimbang? Mengapa ada orang kaya dan miskin, pintar dan bodoh?" Abu Nawas menghela napas. Ia berdiri, mengambil kendi retak tadi, dan menunjukkannya pada semua orang. "Lihat kendi ini," katanya. "Retak di satu sisi, tapi air tetap bisa ditampung. Tuhan menciptakan manusia seperti kendi, retak di tempat yang berbeda-beda. Kalau semua manusia sempurna, siapa yang akan saling menambal?" Kerumunan hening. Bahkan Syekh pun terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku datang untuk menguji, tapi justru aku yang diuji." Abu Nawas tersenyum, menepuk pundaknya. "Jangan malu. Orang bijak bukan yang tak pernah kalah, tapi yang tahu kapan berhenti berdebat dan mulai memahami." Orang-orang bersorak, sementara Syekh menunduk dan mencium tangan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menarik tangannya cepat-cepat dan berkata, "Jangan kau cium tanganku, nanti orang mengira aku tabib, lalu datang minta obat semua." Tawa pun meledak di pasar Baghdad, dan sejak hari itu, tak ada satu pun yang berani menantang Abu Nawas dengan logika, karena mereka tahu, logika Abu Nawas bukan hanya dari pikiran, tapi dari cara hidup yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Syekh Jalaluddin belum juga bisa tidur nyenyak. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di kepalanya. Ia merasa dipermalukan bukan karena kalah dalam logika, tapi karena disadarkan oleh sesuatu yang lebih dalam, kebijaksanaan yang tak tertulis. Maka diam-diam ia berniat membalas, bukan dengan debat terbuka, melainkan dengan ujian yang lebih halus. Ia mendatangi rumah Abu Nawas lagi, kali ini membawa 3 karung besar. Di dalamnya ada 1 karung berisi emas, 1 berisi pasir, dan 1 lagi berisi batu. "Abu Nawas," katanya dengan senyum licik, "aku ingin menguji kejujuranmu. Aku punya 3 karung ini. Salah satunya berisi harta karun, 2 lainnya tidak. Aku akan pergi selama sehari. Kau boleh memilih 1 karung untuk kau jaga, dan 2 lainnya akan kubawa. Tapi ingat, kalau kau membuka karung itu, aku akan tahu." Abu Nawas menatap ketiga karung itu, lalu mengangguk santai. "Baiklah. Tapi bolehkah aku tahu mana yang paling berharga menurutmu?" "Yang paling berharga ada di tangan Tuhan," jawab Syekh. "Kalau begitu," kata Abu Nawas, "aku jaga yang paling ringan saja. Berat badan tak boleh menipu umur." Syekh tertawa, lalu pergi membawa 2 karung lainnya. Tapi begitu langkahnya hilang dari pandangan, Abu Nawas memanggil 2 anak kecil yang sedang bermain di jalan. "Ambilkan aku timbangan, dan tolong cari ayam lapar 1 ekor," katanya. Anak-anak itu datang dengan cepat. Abu Nawas menimbang karung itu, ringan sekali, tapi terlalu ringan untuk berisi pasir atau batu. Ia membuka sedikit ujung karung itu dengan jarum halus. Seketika wajahnya berubah,
Di dalamnya ada lembaran kain kuning emas, bukan emas sungguhan, tapi potongan kain mewah yang biasa dipakai bangsawan. Abu Nawas tersenyum, menutup karung itu kembali, lalu mengambil ayam yang tadi dibawa anak kecil. Sekarang kita lihat siapa yang lebih pintar, logika atau perut, gumamnya. Ia menaruh beberapa lembar kain emas itu di tanah, lalu menaburi sedikit beras. Ayam itu mulai mematuk beras, tapi saat berasnya habis, ia juga ikut mematuk kain kuning itu hingga robek-robek. Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Begitulah manusia. Saat lapar, mereka tak sadar sedang menghancurkan apa yang berharga." Keesokan harinya, Syekh Jalaluddin datang dengan wajah penuh percaya diri. "Bagaimana? Kau tidak membuka karung itu, kan?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Tidak. Tapi Tuhan membuka pikiranku." Syekh mengerutkan kening. Ia membuka karung itu sendiri, dan mendapati potongan kainnya robek-robek seperti bekas dicabik ayam. "Ini, bagaimana bisa terjadi?" katanya terkejut. Abu Nawas mengangkat bahunya. "Mungkin karungmu tak cukup kuat menahan ujian logika." Syekh marah. "Kau pasti membukanya." "Kalau aku membukanya," jawab Abu Nawas tenang, "kau pasti akan tahu, bukan begitu katamu? Jadi kalau sekarang kau tidak tahu, berarti aku tidak membuka." Kata-kata itu membuat Syekh terdiam lagi. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berdiri dan berkata, "Wahai Syekh, kau datang untuk menguji kejujuran, tapi lupa bahwa kejujuran bukan tentang tidak membuka karung, melainkan tentang tidak menipu diri sendiri." Kerumunan yang sejak tadi mengintip dari kejauhan mulai berbisik. Syekh Jalaluddin menatap Abu Nawas lama, seolah ingin menemukan celah untuk membalas. Tapi sebelum ia sempat bicara, seekor ayam tiba-tiba berkokok keras di depan mereka. Abu Nawas tersenyum dan menunjuk ayam itu. "Itulah saksi Tuhan. Bahkan hewan pun tahu kapan waktunya berhenti mencabik sesuatu yang sudah cukup dimakan." Kali ini, Syekh tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, mengambil karungnya yang sudah robek, dan pergi pelan-pelan dari rumah itu. Namun kisah tak berhenti di situ. Malam harinya, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar cerita itu dan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang Khalifah sambil menahan tawa, "benarkah kau membuat ulama dari Basrah itu pulang dengan karung robek dan muka masam?" Abu Nawas menunduk sopan. "Hamba hanya menunjukkan bahwa ilmu tanpa hati akan seperti karung tanpa simpul, tuanku. Penuh isi, tapi mudah bocor." Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, kalau begitu, sekarang giliran aku yang ingin mengujimu." Abu Nawas menghela napas. "Kalau tuanku yang menguji, hamba tak bisa menolak. Tapi mohon jangan gunakan ayam lagi, istana bisa jadi kandang." Khalifah tertawa keras hingga dayang-dayang menunduk menahan senyum. "Tidak. Ujianku sederhana. Di hadapanmu ada 2 peti, satu berisi emas sungguhan, satu lagi berisi batu. Pilihlah satu, tapi tak boleh membuka. Kalau kau memilih yang benar, emas itu jadi milikmu. Kalau salah, kau akan dihukum membersihkan halaman istana selama 3 hari." Abu Nawas berjalan pelan mendekati 2 peti itu. Ia menepuk-nepuk sisi kiri dan kanan, mendengarkan gema dari dalam. Kemudian ia berlutut, menempelkan telinganya ke lantai, lalu berdiri dan berkata tenang, "Hamba pilih peti yang kanan." Khalifah tersenyum sinis. "Dan apa alasanmu memilih itu?" "Karena hamba mendengar semut berbisik dari bawah peti kiri," jawab Abu Nawas cepat. "Semut tidak suka logam, tapi suka sarang di bawah batu." Khalifah membuka peti kanan dan benar saja, penuh emas. Ia tertegun, lalu tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas," katanya sambil menunjuk, "kau bukan hanya cerdas, kau berbahaya." Abu Nawas tersenyum kecil. "Hamba hanya mendengar dengan apa yang orang lain abaikan, tuanku, bisikan kecil yang tak memakai logika, tapi kebenaran." Dan malam itu, seluruh istana tahu satu hal pasti, tak ada debat, jebakan,
atau ujian logika yang bisa benar-benar menaklukkan Abu Nawas, karena kecerdasannya bukan dari lidah atau kepala, tapi dari cara ia memandang kehidupan yang orang lain anggap sepele. Keesokan harinya, seorang utusan dari istana datang tergesa-gesa membawa surat ke rumah Abu Nawas. Di dalam surat itu tertulis perintah langsung dari Khalifah. Abu Nawas diminta hadir di balairung kerajaan untuk menghadapi tamu agung dari Romawi, seorang filsuf istana bernama Theodoros, yang datang membawa pesan diplomatik sekaligus ingin menguji kebijaksanaan Timur. Abu Nawas datang mengenakan jubah sederhana dan membawa tongkat bambu tua. Di depan balairung, Theodoros sudah berdiri tegak, dengan janggut panjang dan mata tajam. Ia tersenyum sinis saat melihat Abu Nawas. Jadi ini, katanya dalam bahasa Arab yang kaku, orang yang membuat para ulama dan cendekia Baghdad bertekuk lutut. Abu Nawas membalas dengan senyum tipis. Hamba tidak pernah membuat siapapun bertekuk lutut, kecuali tali sandal sendiri. Suasana istana hening, beberapa orang menahan tawa. Theodoros menatapnya dengan pandangan menilai, lalu berkata lantang. Baik, Abu Nawas. Aku tidak ingin berdebat tentang agama atau filsafat. Aku hanya ingin menguji apakah otakmu benar-benar tajam seperti kata mereka. Aku punya 3 pertanyaan, dan jika kau tak bisa menjawab satu pun, aku akan katakan bahwa Baghdad hanya berisi nama, bukan makna. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata lembut, jika begitu, izinkan hamba menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan kenyataan. Karena kata bisa bohong, tapi tindakan tidak. Theodoros mengangguk. Pertama, katanya, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas langsung menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu bersandar sambil menatap Theodoros. Yang paling berat di dunia adalah janji yang tidak ditepati. Ia tak punya bobot di timbangan, tapi bisa membuat punggung manusia membungkuk. Khalifah mengangguk pelan. Theodoros terdiam sesaat, lalu bertanya lagi, pertanyaan kedua, apa yang paling cepat di dunia ini? Abu Nawas menatap ke arah jendela, di mana cahaya matahari masuk menembus tirai istana. Yang paling cepat bukanlah angin, bukan juga cahaya, katanya. Yang paling cepat adalah pikiran manusia yang menyesal, karena ia bisa kembali ke masa lalu tanpa melangkah sejengkal pun. Ruangan kembali senyap. Theodoros mulai tampak gelisah. Ia menatap Abu Nawas lebih tajam, dan dengan nada menantang bertanya. Pertanyaan terakhir. Apa yang paling jauh di dunia ini? Abu Nawas diam beberapa detik. Ia menatap langit-langit istana, lalu berkata. Yang paling jauh bukanlah bintang, bukan pula negeri di ujung laut. Yang paling jauh adalah hati manusia yang lupa bersyukur, karena bahkan kebenaran yang sudah di depan mata pun terasa seperti di ujung dunia. Theodoros terdiam. Semua orang di istana memandangnya menunggu jawaban. Tapi ia hanya tersenyum pahit dan berkata, aku datang untuk menguji, tapi ternyata aku yang diuji oleh kehidupan. Khalifah berdiri, bertepuk tangan. Theodoros, katanya, kau datang dengan kebanggaan, dan pulang dengan pelajaran. Itulah Baghdad, tempat di mana kebijaksanaan disajikan tanpa piala, tapi meninggalkan bekas di hati. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia berjalan mendekat ke Theodoros dan berkata pelan, boleh aku tanya satu hal sebelum kau pergi? Theodoros mengangguk. Di negerimu, tanya Abu Nawas, apakah orang yang banyak bicara dianggap bijak? Theodoros tersenyum tipis. Sering kali begitu. Maka tak heran negeri itu masih sibuk berdebat, balas Abu Nawas, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah itu, nama Abu Nawas makin tersebar luas. Tapi justru di puncak ketenarannya, ia mulai jarang muncul. Ia lebih banyak duduk di tepi sungai Tigris, berbicara dengan nelayan dan anak-anak kecil. Suatu sore, seorang pengawal istana menemukannya sedang memberi makan ikan dengan roti kering. Abu Nawas, kata pengawal itu, mengapa orang secerdasmu membuang waktu di sini? Khalifah menunggu kamu di istana untuk meminta pendapat tentang hukum. Abu Nawas tersenyum.
Beritahu tuanku, aku sedang belajar dari ikan. Mereka tidak pernah berbicara, tapi hidup dalam keseimbangan. Malamnya, saat Khalifah bertanya alasan sebenarnya, Abu Nawas menjawab, hamba ingin memastikan lidah hamba tidak lebih cepat dari pikiran, dan pikiran tidak lebih cepat dari hati. Karena kadang orang bijak bukan yang banyak tahu, tapi yang tahu kapan harus diam. Khalifah hanya bisa tersenyum dan berkata, jika Baghdad punya 10 orang seperti kau, niscaya dunia akan datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk belajar. Namun Abu Nawas hanya tertunduk, menatap permadani di bawah kakinya. Sayangnya, tuanku, jika Baghdad punya 10 orang seperti hamba, niscaya tak ada satupun yang mau jadi khalifah, karena semua sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Kalimat itu membuat Khalifah terdiam lama, dan di ruangan besar itu, hanya suara lentera yang berdesis halus, seperti seolah ikut berpikir bersama mereka. Beberapa minggu kemudian, Baghdad diguncang oleh kabar bahwa perbendaharaan istana kehilangan peti emas kerajaan. Para penjaga diperiksa, para pejabat dicurigai, dan rakyat mulai berbisik bahwa kutukan sedang menimpa kerajaan. Khalifah yang biasanya tenang, kali ini benar-benar murka. Ia memerintahkan semua orang mencari pelaku, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya, salah seorang penasihat berbisik, tuanku, mungkin Abu Nawas bisa menemukan pelakunya. Ia sering melihat apa yang tak terlihat. Khalifah langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Tapi ketika utusan datang, Abu Nawas hanya menjawab dengan malas. Peti emas hilang bukan karena si pencuri pandai, tapi karena yang menjaga terlalu sibuk mencurigai. Tapi baiklah, hamba akan datang. Di istana, semua pejabat berdiri berjejer. Khalifah menunjuk ke arah mereka dan berkata, salah satu dari kalian mencuri emasku. Abu Nawas, temukan dia tanpa menyiksa siapapun. Tapi ingat, kalau kau salah tuduh, hukumanmu sama dengan pencuri itu. Abu Nawas berjalan pelan di antara barisan pejabat. Ia memandang satu persatu dengan mata tenang, seolah sedang menghitung napas mereka. Lalu ia berkata lantang, hamba ingin satu hal saja. Matikan semua lentera di ruangan ini. Gelap lebih jujur dari terang. Khalifah memberi isyarat. Lentera padam. Hanya cahaya bulan yang menembus dari kisi jendela. Dalam gelap itu, Abu Nawas berkata pelan. Sekarang, semua pejabat berdiri diam dan pegang janggut masing-masing. Dalam sekejap lagi, siapa yang mencuri akan ketahuan. Suara kain bergesek dan napas tertahan memenuhi ruangan. Lalu Abu Nawas berkata, sudah cukup. Nyalakan kembali lentera. Begitu cahaya kembali, Abu Nawas menunjuk satu orang di barisan tengah. Itu dia, pencurinya. Khalifah menatap heran. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas tersenyum. Sebelum mereka masuk, hamba sempat menaburkan sedikit jelaga hitam di tangan semua orang kecuali tangan si pelaku. Tadi dalam gelap, hamba mengatakan bahwa siapapun yang mencuri akan terlihat jelaganya menyala di janggutnya. Maka semua yang jujur spontan menyentuh janggut mereka karena takut terlihat bersalah. Hanya dia yang tak menyentuh, karena tahu dustanya akan terbongkar. Semua mata memandang orang yang ditunjuk, dan benar saja, di tangannya masih bersih tanpa noda jelaga. Ia langsung berlutut ketakutan. Khalifah berdiri dari singgasana dan menatap Abu Nawas dengan wajah campuran antara takjub dan lega. Abu Nawas, katanya, dengan logika, kau menelanjangi kejahatan. Tapi bagaimana kau tahu kalau trikmu akan berhasil? Abu Nawas menunduk sopan. Karena orang bersalah selalu sibuk menutupi dirinya sendiri, sementara orang jujur justru takut dianggap bersalah. Perbedaan antara keduanya bukan di tangan, tapi di hati. Khalifah menghela napas panjang. Lalu apa yang harus kulakukan dengan pencuri ini? Abu Nawas menjawab lirih, kembalikan emasnya, lalu biarkan ia bekerja memperbaiki jalan di Baghdad, supaya emas yang hilang kembali dalam bentuk kebaikan. Kadang hukuman terbaik bukan memenjarakan tubuh, tapi membebaskan nurani. Khalifah terdiam lama, lalu menepuk bahu Abu Nawas.
kau mengajariku sesuatu yang tak tertulis dalam kitab manapun, katanya perlahan. Abu Nawas tersenyum kecil. Kitab hanya menyimpan huruf, tuanku. Tapi kehidupan menyimpan makna di antara diam dan tindakan. Barang siapa terlalu sibuk membaca huruf, bisa lupa membaca hati. Saat ia berjalan keluar dari balairung istana, angin malam Baghdad berhembus pelan. Lentera di lorong bergetar lembut, dan bayangan Abu Nawas memanjang di lantai batu, sederhana, tapi tegas, seperti garis antara akal dan kebijaksanaan yang tak pernah bisa dipisahkan. Dan di luar gerbang istana, Abu Nawas berhenti sejenak, menatap langit Baghdad yang bertabur bintang, lalu bergumam pelan. Semua orang ingin dianggap pintar, tapi sedikit yang mau belajar jadi benar. Padahal kebenaran itu, kadang hanya perlu kejujuran sederhana, dan keberanian untuk tetap tenang di tengah kebodohan yang ramai.